Dimulai aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang santai ASN, praktis dan mudah menurut ilmiah bersama Bapak Aris Purwanto, ST, MSI, MSc, PhD. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teman-teman yang sudah bergabung di acara Bisaan melalui Zoom hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya. Meskipun melalui daring, insya Allah materinya bisa tersampaikan dengan baik. Teman-teman, alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan. Untuk teman-teman yang WFO, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Apa 7M ya Pak? 7M aja Pak ya Pak ya, dengan pola hidup sehat. Melakukan pola hidup sehat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang praktis dan mudah menulis ilmiah. Menulis ilmiah adalah sebagai bentuk penyampaian pikiran ilmiah secara tertulis dan harus memenuhi syarat keilmiahan. Bayangkan aja jika kita memiliki banyak ide, pikiran ilmiah dan telah melakukan riset. Nah, kita bingung nih langkah-langkah menyusunnya itu bagaimana dan tahapannya apa aja. Ini tepat sekali karena hari ini kita akan kupas tuntas mengenai praktis dan mudah menulis ilmiah. Nah, sebelumnya, alhamdulillah perkenalkan, saya Fadil Indriana. Hari ini saya didampingi oleh Bapak Sekretaris DKPSDM, Bapak Jajang Jainuddin SSTPNM. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah difasilitasi acara bisaan. Nah, sebelum ke acara inti, mohon kiranya Bapak untuk membuka acara hari ini. Mangga Pak, silakan. Terima kasih Teh Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Coach Aris, ya, Coach Aris Purwanto. Yang terhormat peserta webinar menulis ilmiah. Kalau lihat listnya ada juga dari mahasiswa ya, dari umum. Ini juga kebanggaan dan kehormatan bagi kami telah hadir di acara ini, dan juga hadir Kak Ridwan Salam, ya, Kepala Dinas DP3A, ya. Kehormatan juga bagi kami telah berkenan mengikuti acara webinar ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa bertatap maya, ya, di room webinar kali ini. Sebelum webinar dimulai, ya, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal, ya. Yang pertama, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih, ya, yang tidak terhingga kepada peserta yang telah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Coach Aris ini bisa bermanfaat, ya. Yang kedua, tujuan diselenggarakan webinar ini adalah dalam rangka merintis, ya, pemerintah Kabupaten Karawang menjadi organisasi pembelajar, ya. Kami menginginkan adanya knowledge management system, ya, di mana setiap pegawai atau masyarakat umum bisa sharing pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi pemerintah, terutama di acara bisaan ini. Yang ketiga, ya, mayoritas pegawai kita itu adalah pejabat fungsional. Mungkin jumlahnya juga akan bertambah dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrator atau jabatan pengawas ke jabatan fungsional. Bahkan informasi dari bagian organisasi, jumlahnya yang tadinya 280 yang akan disederhanakan katanya bertambah lagi menjadi 300-an. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan karir pejabat fungsional ke depan. Hampir seluruh, ya, jabatan di dalam jabatan fungsional itu ada butir kegiatan yang bisa dinilai ketika kita membuat karya tulis, ya, karya tulis ini terutama baik dari guru, kesehatan, ya, jabatan auditor dan lain-lain. Itu ada butir-butir kegiatan yang bisa dinilai dari karya tulis ilmiah, ya. Bahkan saya pernah beberapa mengikuti webinar yang sama, cuma temanya cara menulis
populer ya, yang diupload di media mainstream ya, ternyata menulis itu mengasihkan ya. Bahkan mau nggak mau, saya tadinya jarang buka-buka buku, saya harus baca-baca kembali buku-buku di lemari ya. Nah, ini dengan menulis kita bisa mendorong untuk belajar ya. Bahkan kalau kita kutip beberapa penulis senior ya seperti Pramudia Anantatur, ya, orang boleh pandai setinggi langit ya, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah ya. Menulis adalah bekerja untuk keabadiannya. Luar biasa ya maknanya. Kemudian juga kalau kita kutip dari Imam Al-Ghazali ya, kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis ya. Itu karena dengan penulis bisa aja jadi terkenal dan bisa mempengaruhi masyarakatnya. Yang terakhir, kita doakan bersama ya teman-teman yang sedang isolasi. Di akhir ini juga banyak sekali pegawai ya, khususnya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Bahkan di RSUD Karawang itu sekitar 90-an yang terpapar ya. Juga mengkhawatirkan karena mereka garda terdepan untuk menangani COVID ini. Semoga mereka dipulihkan kembali dan beraktivitas seperti biasa bersama kita di tengah-tengah kita. Itu saja mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya webinar menulis ilmiah saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, Fani akan bacakan untuk susunan acara hari ini. Kita akan dibuka menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah paparan, yang kedua diskusi, nanti Bapak bisa, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, sebelumnya teman-teman, di 15 Juni kemarin kita telah menyaksikan sidang terbuka dan pengukuhan Dr. PhD Pak Aris. Pak Aris, selamat ya karena telah kemarin kan pas kita undang tuh masih PhD kan di 15 Juni kemarin ya Pak ya, sudah menjadi PhD. Maaf Pak, kemarin juga pasti ya Pak Aris bahagia, senang, haru, sedih karena pengorbanan dan perjuangan Bapak selama ini menjalani kuliah di Belanda itu akhirnya terbayar tuntas dengan lulus dan mendapatkan gelar PhD. Pak, selamat. Terima kasih juga sudah sharing ilmunya bersama kita semua. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke paparan, izinkan Fani untuk membaca CV dari Pak Aris. Boleh ya Pak dibaca CV-nya dulu ya? Yeah. Nama Pak Aris Purwanto, lahir di Karawang 27 Maret 1980, status pernikahan, menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Pendidikannya PhD in Land and Water Management, IHE Delft and Wageningen University and Research World the Netherlands di 2016 sampai dengan 2021. Master of Science di 2011 sampai dengan 2013 di UNESCO IHE Delft, the Netherlands, majoring Water Science Engineering, Land and Water Development. Magister Science MSc 2011 sampai 2013 di Universitas Sriwijaya Indonesia, majoring Environmental Management. Kemudian technical training di 2008 sampai dengan 2009 Akam Migas Cepu Indonesia, majoring Oil and Gas Management. Kemudian di tahun 98 sampai dengan 2003 sarjana teknik Universitas Sriwijaya Palembang, Engineering Faculty, majoring Mining Engineering. Kemudian pengalaman bekerjanya fungsional perencana di DPM PTSP 2015 sampai dengan sekarang. Demikian kurikulum vitae. Sekarang kita lanjut saja ke acara inti hari ini, paparan dari Bapak Aris Purwanto. Kepada Bapak Aris, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Fani ya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada BKPSDM sudah memfasilitasi kegiatan yang luar biasa ini. Kehormatan juga buat saya dihadiri beberapa pejabat penting di Pemkab Karawang ya, Pak Kadis, DP3A, Pak Ridwan Salam, para Widya Suara, kemudian
juga dosen dan mahasiswa Unsika dan perguruan tinggi lainnya, termasuk juga para guru dan peserta-peserta yang luar biasa hari ini. Terima kasih. Izinkan saya mungkin share screen dulu ya, Mbak Fani ya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas, Kak. Yap. Sudah bisa terlihat Mbak Fani dan peserta semua ya? Sudah, Pak. Baik. Baik, mungkin langsung kita mulai ya. Tadi mungkin luar biasa penyampaian Pak Sekban terkait kondisi saat ini. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan dan bagi yang sedang sakit juga bisa segera dipulihkan. Baik, kita mulai. Tema yang diangkat kali ini, pertama yang dimintakan BKPSDM untuk disampaikan adalah terkait praktis dan mudah menulis ilmiah. Ini disampaikan pada acara bincang santai ASN hari ini 23 Juni 2021. Tadi sudah disampaikan sekilas sebenarnya oleh moderator. Cuman mungkin saya ingin garis bawahi bahwa publikasi ilmiah ini menjadi penting karena ini seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa sebagai sarana kita sharing informasi dan seterusnya, sehingga apa yang kita hasilkan dalam penelitian kita tersebut bisa juga dinikmati dalam artian dibaca, kemudian diduplikasi, kemudian direplikasi hasil penelitian kita itu untuk kemanfaatan yang lebih besar. Mungkin saya sampaikan di sini beberapa publikasi ilmiah yang sudah saya tulis dan publikasikan di beberapa jurnal internasional. Yang mudah-mudahan nanti kita akan bahas lebih dalam sesi slide-slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kalau kita lihat dari 3 aktivitas utama ini, di sebelah kiri ada penelitian ilmiah ataupun review literatur, kemudian ada penulisan ilmiah, dan terakhir publikasi ilmiah. Secara umum beberapa tahapan yang bisa kita lakukan dari beberapa sumber literatur. Sebagai contoh penelitian ilmiah, tahapannya kurang lebih ada 8, secara umum bisa jadi lebih atau jadi kurang dari ini. Kalau kita lihat di pointer yang nomor 8, itu ada reporting, artinya kita sudah bisa mulai menulis hasil dari penelitian kita itu. Hubungannya dengan yang warna hijau di penulisan ilmiah, bahwa juga kita mulai dengan pre-writing, sebelum menulis perencanaan dan sebagainya, kemudian drafting naskahnya, revisi-revisi, dan terakhir final editing atau mengedit hal-hal yang perlu diedit sampai dengan tampilan dan layout seterusnya. Dan di poin yang 5 kita lihat publikasi, itu juga di beberapa literatur disebutkan juga bahwa penulisan ilmiah ini bagian akhirnya adalah publikasi, walaupun tidak semua hasil tulisan ilmiah dan penelitian kita itu wajib dipublikasikan, namun ada poin 5 di publikasi yang juga terkait nanti dengan tahap atau aktivitas ketiga, yaitu publikasi ilmiah. Kalau kita lihat di tahapan publikasi ilmiah dari 1 sampai 8, maka poin nomor 1 dan 2 itu terkait dengan penelitian, kemudian yang kedua terkait dengan penulisannya. Artinya apa? Masing-masing aktivitas ini saling berkaitan satu sama lain, dan sangat ideal apabila kita bisa melakukan ketiganya, dari mulai penelitiannya, kemudian hasilnya kita tuangkan dalam tulisan, dan terakhir adalah publikasi ilmiah di jurnal-jurnal yang kita tuju sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi hari ini kita akan coba bahas yang saya kasih kotak warna merah garis putus-putus, fokus ke penulisan ilmiah, dan sedikit mungkin menyinggung nanti publikasi ilmiah. Mungkin yang pertama kita coba mulai dari motivasi ya. Umumnya kalau Chris Mack menyebutkan ada 2 sebenarnya motivasi utama, yaitu altruism, yaitu sifat atau kondisi naluriah dari kita untuk memberikan kontribusi positif tanpa pamrih, dan lebih mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita. Ini kebalikan dari egois ya. Kemudian apa itu
bentuknya kontribusi positif di bidangnya, misalkan ada yang di bidang ekonomi, maka dia ingin memberikan suatu masukan perbaikan terhadap bidang ekonomi dan seterusnya. Kemudian juga sharing informasi dan ide, bahwa kita ingin menyampaikan hasil penelitian kita itu sebagai bahan informasi bagi yang lain untuk dikembangkan seterusnya. Kemudian motivasi yang kedua itu self interest atau lebih ke kepentingan pribadi kita, di antaranya keuntungan materi dan karir. Mungkin tadi sempat disinggung juga bahwa syarat misalkan kenaikan jabatan fungsional, suatu jabatan fungsional adalah misalkan tulisan ilmiah dan publikasi ilmiah. Nah itu, kemudian ada yang kedua, apabila misalkan tulisan ilmiah kita itu dipublikasikan, kemudian muncul royalti dan berimplikasi terhadap funding, misalkan itu hal-hal yang sifatnya materi. Kemudian kepuasan mendapatkan pengakuan dari bidang kita, misalkan. Kemudian kebanggaan dijadikan referensi ketika paper kita atau artikel kita menjadi referensi bagi tulisan-tulisan yang lain. Apakah dua-duanya atau salah satunya lebih baik? Ternyata motivasi yang seimbang lah yang mungkin paling baik. Karena hanya berkontribusi saja tanpa juga ada pemikiran untuk meningkatkan karir, itu juga kurang baik dan seterusnya. Jadi motivasi yang seimbang mudah-mudahan menjadi motivasi kita kedepannya dalam menulis dan mempublikasikan hasil penelitian kita. Baik, lanjut ke jenis-jenis tulisan. Saya coba rangkum dari beberapa literatur. Jenis tulisan kita sudah sama-sama tahu terdiri dari fiksi dan non-fiksi, dan beberapa literatur yang lain dibedakan menjadi tulisan ilmiah pendidikan, kemudian tulisan ilmiah penelitian dan seterusnya. Kemudian non-fiksi kita bagi lagi menjadi ilmiah dan populer, sempat disinggung tadi Pak Sekban ya. Mungkin tidak akan dibahas saat ini. Kita akan fokus ke tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah juga dibagi lagi, ada artikel ilmiah, kemudian bentuknya buku, laporan penelitian, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi, itu juga bagian dari tulisan ilmiah. Dan untuk fokus hari ini, karena memang skopnya yang cukup besar atau cukup luas, maka saya coba akan fokuskan kepada artikel ilmiah yang berupa hasil penelitian, bersumber dari hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang bersumber dari proses review artikel-artikel sebelumnya. Ada juga short communication, tapi mungkin kita tidak akan bahas kali ini. Baik, kita coba lihat tahapan-tahapan menulis. Dan di sini saya coba ambil dari beberapa literatur. Ada 6 langkah utama sebelum kita memulai menulis. Jadi yang pertama itu pikirkan alasan kita bahwa tulisan ilmiah kita itu perlu dipublikasi. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua kita akan bahas secara lebih detail di slide berikutnya. Tentukan jenis artikel ilmiah yang ingin kita tulis. Tadi misalkan hasil penelitiankah atau review artikel. Nah, saya asumsikan Bapak Ibu peserta semuanya minimal sudah atau sedang mengerjakan salah satu penelitian atau sudah selesai dalam skripsinya. Nah, kita bayangkan bahwa tahap sekarang itu adalah menuangkan hasil penelitian kita di skripsi kita itu ke dalam tulisan ilmiah yang siap untuk dipublikasi. Nah, itu asumsi saya. Mungkin tidak semuanya, tapi minimal masing-masing sudah punya gambaran. Ini hasil penelitian kita di skripsi kita. Kita tentukan jenis artikelnya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita tentukan jurnal yang akan dituju. Ini 6 langkah ini sebenarnya kalau di beberapa literatur disebutkan invisible steps. Artinya memang step-step yang sebenarnya tidak terlihat ya, tapi ini sangat menentukan step selanjutnya ketika kita menyusun manuskrip atau naskah tulisan ilmiah. Yang selanjutnya setelah kita tentukan jurnal yang akan dituju adalah kita perhatikan panduan bagi penulis di jurnal tersebut. Kemudian yang selanjutnya memperhatikan struktur artikel atau format artikel yang ada di panduan tersebut. Dan terakhir kita juga harus memahami bagaimana etika publikasi, khususnya yang ada di jurnal tersebut, dan umumnya adalah etika publikasi secara internasional. Baik, kita mulai
Poin yang pertama, pikirkan alasan perlu dipublikasi. Mungkin saya sempat sampaikan bahwa pikirkan apa yang pernah kita kerjakan di skripsi kita. Nah, kemudian kita coba tanyakan. Nah, jadi mungkin sesuai judulnya, praktis dan mudah. Saya mungkin tidak akan menjelaskan teori secara teori, tapi mungkin coba menyampaikan secara praktis bagaimana tahapan-tahapan ini kita bisa jalani. Yang pertama, pertanyaannya untuk diri kita sendiri ketika kita akan sebelum mulai menulis adalah, adakah yang baru dan menarik dari hasil penelitian kita tersebut? Kemudian, adakah hal yang menantang ya, challenging dalam penelitian kita itu? Kemudian yang ketiga, risetnya berhubungan dengan topik yang sedang hangat atau tidak? Dan pertanyaan terakhir, apakah penelitian kita itu menawarkan solusi-solusi yang baru, solusi-solusi yang bermanfaat bagi permasalahan-permasalahan yang sedang hangat dan relatif sulit. Jika jawaban dari semua itu atau sebagian dari jawaban itu tidak, maka kita bisa menyiapkan naskah, tetap melanjutkan untuk menulis, namun kita pertimbangkan untuk mengirimkan tulisan kita itu di jurnal yang mungkin dengan impact factor yang lebih rendah, atau mungkin jurnal nasional, jurnal lokal bahkan, yang minimal kita tetap bisa berkontribusi, walaupun mungkin dengan tingkat impact factor yang lebih rendah. Nah, jika jawaban dari 4 pertanyaan di atas adalah iya, maka kita lanjutkan untuk menyiapkan naskah tulisan ilmiah tersebut, dan kita tujukan naskah tersebut untuk jurnal dengan impact factor yang lebih tinggi, dan pastikan untuk memenuhi standar apa saja. Kemudian standar yang perlu kita perhatikan bisa kita lihat di sebelah kirinya di bagian yang biru. Ini hal-hal yang kurang lebih akan ditanyakan oleh reviewer jurnal, mulai dari materi yang baru apakah cukup atau tidak, kemudian apakah topiknya itu masuk dalam ruang lingkup jurnal atau tidak, kemudian agak sedikit berbeda dengan format laporan, buku, dan lain-lain, maka tulisan atau artikel ilmiah yang akan kita submit ke jurnal itu singkat, padat, namun sistematis. Nah, bagaimana mungkin kita akan lihat di tahapan menulisnya. Kemudian metode dan percobaannya, apakah bisa direplikasi atau tidak, apakah diskusinya relevan, dan terdokumentasi hasilnya dengan baik atau tidak. Kemudian poin 7-10 terkait kesimpulannya apa didukung dengan data, bahasanya, kalau misalkan disubmit ke jurnal yang berbahasa Inggris, maka apakah bahasanya dapat diterima, atau kalau disubmit ke dalam jurnal berbahasa Indonesia, apakah bahasanya cukup baku dan diterima, dan seterusnya. Kemudian gambar, tabel, apakah cukup baik, kemudian referensi ini juga penting, apakah juga dikutip dalam teks, atau hanya memasukkan dalam list, tapi ternyata tidak dikutip sama sekali di dalam teks, atau sebaliknya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu dipikirkan. Tahapan yang kedua, seperti saya sampaikan sebelumnya, kita menentukan jenis artikel ilmiah. Kalau seandainya hasil penelitian kita tersebut berupa hasil penelitian, maka kita bisa menyiapkan draft atau manuskrip untuk artikel ilmiah hasil penelitian. Kita biasa sebut juga full articles atau original articles, dalam beberapa jurnal kita sebut juga itu. Intinya yang bersumber dari hasil penelitian yang mengacu kepada metode-metode yang sudah disepakati secara internasional, terukur dan valid. Kemudian ada yang kedua jenis artikel ilmiahnya adalah review artikel, atau artikel yang merupakan hasil ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya, hasil review dari konsep metode sebelum-sebelumnya yang sudah dipublish atau sudah dipublikasikan sebelumnya terkait topik dan penelitian yang sedang hangat dan mungkin perlu untuk mendapatkan review dari penulis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, short communication, itu lebih sebenarnya artikel ilmiah yang bersifat singkat dan padat, ringkas. Biasanya ini istilahnya terkait dengan temuan hasil penelitian yang signifikan, tapi belum menyiapkan bahan secara lengkap, maka penulis bisa menyampaikannya sebagai short communication, atau bisa disebut juga rapid communication. Yang ketiga, tahapan invisible steps. Sebelum menulis ini, kita akan tentukan jurnal yang akan kita tuju. Jadi pilih
jurnal yang tepat untuk artikel ilmiah Anda, kita bisa menggunakan beberapa media, misalkan Journal Finder. Kalau di Elsevier, penerbit Elsevier, kita punya Journal Finder. Kita bisa ketikkan di situ judul, rencana judul atau topik penelitian kita. Kemudian kita sebutkan di situ keywordnya apa aja, maka mereka akan memberikan rekomendasi jurnal yang mana yang tepat untuk artikel ilmiah kita. Kemudian tips apalagi, jangan berspekulasi dengan mengirimkan naskah artikel ilmiah ke beberapa jurnal karena secara bersamaan ya. Karena itu lebih baik kita menunggu respon dari editor, dari reviewer dalam satu jurnal dulu, kemudian setelah hasilnya diputuskan misalkan rejected atau ditolak, maka kita coba ke jurnal yang lain. Kemudian apalagi, cek kembali topik kita, topik penelitian kita, artikel kita, dan apakah masuk dalam ruang lingkup yang lain. Nah, kalau misalkan itu kita siapkan untuk jurnal yang berikutnya. Kemudian cek juga artikel ilmiah terbaru di jurnal yang kita tuju tersebut. Artinya apa? Ketika kita melakukan citasi terhadap jurnal artikel ilmiah di jurnal tersebut, maka kita bisa lebih memahami apa yang diinginkan reviewer, apa yang diinginkan oleh editor terhadap naskah ilmiah yang masuk, seperti itu. Kemudian temukan juga topik-topik hangat yang dari artikel yang sudah diterima di jurnal tersebut. Selanjutnya, pertimbangkan juga apakah jurnal tersebut memiliki rejection rate yang tinggi. Misalkan di sini jurnal Nature, Science, dan The Lancet and Cell ini 90% itu ditolak artikel yang masuk. Artinya apa? Dari 100 artikel yang masuk ke jurnal tersebut, maka 90%-nya itu 90 artikelnya itu ditolak. Nah, kita pertimbangkan kira-kira artikel kita masuk nggak ya? Kalau enggak ya mungkin pertimbangkan yang lain. Gitu. Kemudian jika tidak terlalu menantang penelitian kita, maka tadi kita fokus pada jurnal yang mungkin impact factor-nya lebih rendah. Beberapa informasi terkait ini, impact factor, kemudian beberapa jurnal metrik juga bisa dicek di beberapa laman berikut ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa coba praktekkan. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah, ini yang penting adalah panduan bagi penulis. Ketika kita sudah memilih jurnal yang dituju, maka cek web page-nya. Halaman jurnal tersebut, kemudian baca dengan teliti berkali-kali kalau bisa, untuk memastikan bahwa seluruh proses kita ikuti dengan baik, seluruh hal-hal detail termasuk format, cara penulisan, huruf, ukuran huruf, dan seterusnya kita penuhi dengan baik. Dan kita ikuti ketentuan tersebut sejak dari draft pertama artikel kita. Nah, itu juga penting. Tadi nomor 4, referensinya seperti apa yang diinginkan, terus nomenklatur judul, subjudul, bab, subbab, sub-subbab, dan seterusnya juga harus memenuhi ketentuan dalam guide for authors yang ada di jurnal tersebut. Ini sangat menghemat waktu Anda, kita semua, para penulis yang akan menyampaikan ini ke jurnal, dan juga waktu para editor. Jadi biasanya editor itu ketika menerima naskah, sangat kurang respect dengan artikel yang memang tidak memenuhi hal-hal prinsip dasar gitu ya, kayak tadi format segala macam, dan ini dianggap mungkin tidak serius, dan dengan mudah mereka bilang tidak memenuhi syarat. Akhirnya dikembalikan kepada penulis. Selanjutnya yang langkah invisible yang kelima adalah perhatikan struktur artikelnya. Dari jenis hasil penelitian dan kemudian artikel review, ada kurang lebih, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. 1-13 struktur, dari mulai judul, kemudian nama penulis, afiliasi penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, hingga lampiran atau supplementary materials. Biasanya beberapa jurnal juga menyiapkan ini. Bedanya apa dengan artikel review? Ada di poin ke-7, di mana dalam artikel review umumnya tidak ada nomenklatur khusus untuk bab, subbab. Jadi sifatnya lebih fleksibel, karena memang ini bukan berdasarkan hasil penelitian, melainkan berdasarkan review terhadap artikel ilmiah sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Sisanya di poin 9-11 kurang lebih sama dengan struktur artikel ilmiah hasil penelitian.
Selanjutnya, oh ya ini sedikit mungkin contoh beberapa artikel ini yang sudah dipublish. Alhamdulillah saya coba sampaikan beberapa artikel yang saya sudah publish di beberapa jurnal internasional. Dan yang pertama ini Journal of Clinical Production, saya submit impact factor-nya alhamdulillah lumayan 7,4 sekian. Beberapa poin penting di sini adalah tahapan-tahapan yang 6 tadi kita perhatikan, mudah-mudahan kita bisa masuk ke jurnal yang dengan impact factor yang tinggi seperti ini. Perbedaan signifikannya bisa terlihat dari judul biasanya. Judul atasnya di sini artikel full articles atau original articles, sedangkan yang di sebelah kanan artikel review itu biasanya dituliskan juga review misalkan gitu. Artinya isi dari tulisan ilmiah atau artikel ilmiah kita itu adalah hasil review dari jurnal, paper dan artikel ilmiah sebelum-sebelumnya yang sudah dipublish. Mungkin itu. Dan yang poin keenam tidak kalah pentingnya adalah etika publikasi. Beberapa pelanggaran yang umum kita sudah pahami, diantaranya plagiarisme, kemudian pemalsuan data, penggunaan sampel makhluk hidup yang mungkin tidak tepat sesuai standar internasional, dan mengutip ide orang lain tanpa pengakuan dan seterusnya. Dan pelanggaran ini memang bisa berkonsekuensi terhadap profesionalisme si penulis itu sendiri, dan juga ada kemungkinan juga berimplikasi terhadap proses hukum. Seperti itu. Dan informasi terkait itu bisa dicek di link-link berikut. Dan ini mungkin 12 langkah yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk kembali bersemangat ya. Biasanya memang awal-awal kita menulis itu ketika di awal ketemu sesuatu yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya, macet, stuck, dan akhirnya berhenti menulis untuk menyiapkan draft tulisan ilmiah kita ke langkah ke tahap yang lebih lanjut gitu ya. Kita sudah punya hasil penelitian, ada tabel, ada grafik, ada gambar dan seterusnya. Tapi ketika kita mulai menulis ternyata mulai menemui kesulitan dan berhenti. Nah itu mungkin hal-hal yang mudah-mudahan bisa kita hindari setelah kita melihat tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama itu, tadi kalau kita lihat struktur artikel, introduction, pendahuluan, ternyata bukan itu yang pertama kita umumnya kerjakan. Agar jurnal kita mengalir dengan lebih, tulisan kita mengalir lebih baik, maka kita mulai pertama itu menyiapkan gambar dan tabel hasil penelitian kita. Kemudian yang kedua, kita menuju ke yang selanjutnya adalah metode yang digunakan. Dan yang ketiga adalah menulis hasil penelitian. Dari tiga ini, sebenarnya ini bagian tanda kutip termudah dalam menulis artikel ilmiah, karena memang kita sudah lakukan sendiri penelitian-penelitian kita itu. Jadi kita hanya menuangkan itu dalam bentuk tertulisnya saja. Tabel yang kita siapkan, kemudian metode yang sudah kita pakai kita tuangkan lagi apa saja yang digunakan. Kemudian hasilnya juga kita sudah punya, tinggal kita tuangkan ke dalam tulisan. Selanjutnya ini mungkin bagian yang mulai agak perlu pemikiran lebih lanjut, karena bagian diskusi, kemudian kesimpulan, itu adalah interpretasi hasil penelitian kita. Dan itu mungkin perlu sedikit usaha yang lebih dari kita sebagai penulis untuk menuangkan ide-ide tersebut, hasil penelitian kita tersebut dalam bentuk diskusi dan akhir nanti kesimpulan. Langkah selanjutnya adalah menulis pendahuluan, kemudian menulis abstrak, menyusun judul, keyword-nya, dan acknowledgement atau ucapan terima kasih dan referensi. Dan langkah terakhir jangan lupa kita memeriksa kembali baik hal-hal yang besar sampai hal yang kecil, dan tidak kalah pentingnya juga adalah mendapatkan masukan, terutama masukan yang sifatnya kritis dan membangun bagi perbaikan artikel kita, artikel ilmiah kita. Kita bahas satu-satu. Ini format umum yang dipakai di jurnal internasional dan jurnal nasional terkait struktur dari tulisan ilmiah kita, artikel ilmiah kita. Yang pertama adalah judul itu sendiri, kemudian abstrak, introduction, study site ini fleksibel, bisa juga dimasukkan ke dalam bagian dari metode. Kemudian metode itu sendiri, hasil, diskusi,
conclusion, kesimpulan dan acknowledgement ini tergantung jurnal masing-masing. Kadang kesimpulan masuk dalam diskusi, kadang result dan discussion itu disatukan dan seterusnya. Terakhir adalah referensi. Kita bisa dilihat di sini untuk misalkan abstrak biasanya satu paragraf kurang dari 250 kata. Kemudian untuk introduction kita menjelaskan apa itu masalahnya, perumusan masalah, signifikansi riset kita, studi sebelumnya dan gap atau riset gapnya, pertanyaan riset dan hipotesis serta objektif. Biasanya 1,5 sampai 2 halaman. Kemudian study site itu lokasi kita di mana, kemudian hubungannya apa dengan studi kita. Biasanya bagian dari metode ini, study site ini masukkan dalam bagian dari metode. Kemudian metode umumnya kita menyampaikan dalam 2-3 halaman, tapi kita tidak hanya menjelaskan metodenya saja, tapi juga justifikasi terhadap metode itu, kenapa kita menggunakan itu, kenapa tidak yang lain dan seterusnya. Kemudian result ini kita menjelaskan apa yang kita temukan dari hasil penelitian, kemudian meringkasnya dalam 6-8 halaman biasanya. Umumnya ya, tapi bisa kurang dan bisa lebih. Hal terpenting adalah don't discuss, jangan melakukan diskusi di dalam bagian ini. Karena di bagian ini hanya menyampaikan hasilnya saja, kurang lebih gitu. Kemudian discussion, kita sudah bahas sekilas, sekitar 4-6 halaman. Kemudian temuan utamanya kita sampaikan dalam konklusi secara singkat, tapi tidak melakukan pengulangan terhadap apa yang sudah kita diskusikan. Biasanya satu paragraf. Referensi biasanya 20-50 artikel, umumnya 2-4-5 halaman. Kemudian gambar, baik itu grafik dan seterusnya, itu 6-8 halaman, di mana sebaiknya satu gambar per halaman. Untuk tabel 1-3 tabel dan 1 tabel per halaman. Langkah yang pertama adalah menyiapkan gambar dan tabel. Maaf Bu Fani, kita sampai jam berapa ya untuk paparan ya? Karena sampai jam 10 kan selesai ya. Jadi mungkin kita ada waktu sekitar 5 menit, 10 menit ya. Sampai sebelum diskusi. Siapa? Ya, baik. Ada pepatah mengatakan bahwa gambar itu lebih bernilai sebuah gambar itu lebih bernilai daripada ribuan kata-kata. Mungkin ini bisa mewakili apa yang akan kita sampaikan di sini, bahwa gambar itu akan menjadi lebih penting ketika kita bisa menyampaikannya dan membuat gambar atau tabel tersebut self-explanatory atau bisa menjelaskan sendiri gambar dan tabel tersebut. Grafik digunakan untuk membandingkan data dan harus disesuaikan dengan panduan jurnal. Kemudian data informasi yang disampaikan jelas, terbaca dan seterusnya. Hindari plotting grafik yang rumit yang justru membuat grafik tersebut tidak terbaca dengan baik oleh si pembaca. Kemudian tadi self-explanatory, kita akan lihat contohnya. Gunakan hanya 3-4 data set per grafik. Untuk warna dan seterusnya kita bisa sesuaikan dengan panduan jurnal, dan sertakan juga judul dan sumber gambar. Untuk tabel kurang lebih sama, cuman mungkin ada beberapa yang khusus sesuaikan dengan panduan jurnal yang kita tuju. Kita lihat langsung contohnya. Nah, mungkin seperti ini, saya ambil dari artikel ilmiah saya sendiri, di mana ketika kita mempunyai gambar, hasil penelitian, hasil perhitungan kita, maka kita tidak hanya menampilkan itu sebagai gambar, tapi juga gambar yang bisa menceritakan dirinya sendiri. Kurang lebih kalau ini ada judul gambar, figure 4, gambar 4 misalkan, maka di bawahnya kita harus menjelaskan bagaimana gambar ini bisa bercerita sendiri tentang gambar, tentang dirinya, kurang lebih gitu. Saya coba jelaskan di sini, misalkan warna ini menjelaskan ini, kemudian nilai angka-angka ini adalah apa, seperti itu. Jadi ketika kita dari langkah pertama dalam menyusun gambar, maka memang kita buat gambar tersebut menjadi gambar yang bisa bercerita. Itu mungkin penting juga. Selanjutnya sama dengan tabel. Tabel pun demikian, beberapa komponen tabel ada legenda, kemudian judul, isi tabel,
biasanya tanpa grid lines atau garis tengah di antara tabel ini, sehingga tidak menimbulkan distraksi. Dan terakhir adalah catatan kaki, yang umumnya yang berisi informasi terkait tabel. Kemudian yang kedua, metode yang kita gunakan sebagaimana biasa, seperti disampaikan bahwa metode ini bagian paling mudah sebenarnya karena hanya menuangkan kembali apa yang sudah kita kerjakan, mulai dari lokasi studi, kemudian deskripsi surveinya, tahap pekerjaan, sehingga metode statistik yang kita gunakan. Lanjutnya adalah menuliskan hasil penelitian. Ini juga bagian yang sebenarnya tidak terlalu sulit karena hanya menuangkan kembali hasil yang sudah kita temukan di dalam penelitian. Sekali lagi, tidak ada diskusi di dalam bagian ini. Jadi murni hasil yang kita dapatkan dalam penelitian. Jadi kita sampaikan di sini juga beberapa temuan yang utama, kemudian perbedaan dengan riset sebelumnya. Apabila ada unexpected result atau hasil-hasil yang kita tidak duga, kita jelaskan juga di sini. Selanjutnya seperti itu. Dalam beberapa jurnal, result and discussion ini kadang digabungkan untuk mempermudah. Langkah selanjutnya adalah menulis bagian diskusi. Nah, ini mungkin sudah mulai agak lumayan rumit. Jadi bagian terpenting sebenarnya dalam artikel ilmiah, di mana diskusi dan hasil saling berkaitan, kemudian kita akan menggambarkan di sini hasil yang sudah kita dapatkan, kesempatan kita untuk menjual data hasil penelitian kita, dan umumnya penolakan artikel oleh jurnal itu biasanya karena bagian ini kurang memenuhi standar yang mereka inginkan. Apa yang dihindari? Pengulangan hasil, jadi tidak mengulangi hasil, tapi justru mendiskusikan hasil. Yang kedua adalah kita seakan-akan mengabaikan hasil yang tidak berkesesuaian dengan penelitian sebelumnya atau mungkin teori yang dasar yang kita ini, tapi kita tidak bahas. Justru sebaliknya, penulis harus membahas dan memastikan bahwa hasilnya itu benar dan mungkin lebih baik dari penelitian sebelumnya. Kemudian hindari pernyataan-pernyataan yang melampaui hasil yang didapatkan, imajinasi kita, padahal tidak berbasis fakta dan data hasil penelitian. Kemudian hindari juga pernyataan yang unspesifik, jadi deskripsi kuantitatif yang tidak spesifik, itu kita hindari, dan kita utamakan deskripsi yang sifatnya kuantitatif. Kemudian hindari penyampaian istilah dan ide baru di diskusi ini, jadi tidak memunculkan ide baru, istilah baru yang di luar hasil yang kita dapatkan. Spekulasi sebenarnya dimungkinkan selama itu berbasis kepada data dan fakta yang kita temukan, dan beberapa hal yang bisa kita lakukan agar interpretasi tersebut baik. Misalkan kita mengaitkan antara research question, objektif yang ada di pendahuluan kita nanti itu, dengan diskusi. Kemudian apakah data hasil juga mendukung hipotesis kita? Nah, kita bahas ini. Kemudian konsisten nggak dengan riset sebelumnya? Dan apakah ada cara lain misalkan untuk menginterpretasi hasil dan selanjutnya? Tidak berlebihan menjadi kunci juga dalam menjelaskan hasil. Misalkan hasil kita itu mempengaruhi misalkan teori ini, teori A, teori B, teori C, padahal tidak sampai ke sana misalkan ini interpretasinya. Kemudian yang kelima, menulis kesimpulan. Mungkin saya akan kita bisa nanti lihat diskusikan bagian yang sebelah kiri, tapi kesalahan umum yang umumnya terjadi ketika kita menyusun kesimpulan adalah kita mengulangi abstrak. Nah, ini mungkin umum ya. Kemudian pengulangan latar belakang yang ada di pendahuluan. Jadi kita mengulangi latar belakangnya segala macam di kesimpulan, padahal kesimpulan sendiri kalau bisa dibuat ringkas dan singkat. Kemudian ada argumen dan bukti baru yang kita tampilkan di luar hasil pembahasan. Kadang juga kita terbawa untuk menulis seperti itu. Dan pengulangan argumen gagal dalam mengadres tujuan dan pertanyaan riset kita. Mungkin ini juga menjadi perhatian. Langkah selanjutnya pendahuluan. Saya juga mungkin tidak akan bahas bagian kirinya. Tapi kesalahan umum yang terjadi dalam menulis pendahuluan biasanya itu informasi latar belakang. Ini bukan hanya di artikel ilmiah, ketika menyusun laporan pun kadang latar belakang ini yang tidak penting juga masuk dalam pendahuluan. Ini mungkin hal-hal yang bisa kita hindari berikutnya. Kemudian berlebihan dalam menyampaikan pentingnya pencapaian hasil riset, kurang jelas dalam menyatakan objektif,
atau research question, kemudian terlalu banyak menggunakan citasi atau referensi yang tidak berhubungan dengan riset, bertele-tele, dan menyampurkan antara pendahuluan, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan. Mungkin ini hal-hal yang bisa kita hindari. Kemudian menulis abstrak, langkah ke-7, tuliskan apa yang sudah kita lakukan secara singkat. Ini showcase dari tulisan ilmiah kita bersama judul dan keyword di bagian depan, ini abstrak. Kemudian hindari jargon, singkatan yang sulit dan referensi yang tidak akurat ya. Dan hindari detail hasil dan percobaan kita di abstrak. Cukup hasil secara umum, temuan utama. Kemudian bagian ke-8 adalah menyusun judul. Nah, ini juga tidak kalah penting dan urgennya, di mana judul harus bisa merefleksikan isi artikel, sifatnya spesifik, informatif, dan concise, tidak terlalu panjang. Kemudian hindari pengulangan, cek juga bahasa dan ejaan, dan hindari jargon teknis dan singkatan jika memungkinkan. Dan yang terpenting juga diskusikan kalau kita memiliki co-authors atau penulis kedua dan seterusnya, kita diskusikan judul yang terbaik yang bisa merefleksikan hasil penelitian kita. Ada contoh di sini, ketika pertama kali memasukkan ke jurnal, menyebutkan judul seperti ini cukup panjang, kemudian setelah direvisi oleh reviewer, judulnya lebih singkat, dengan komen dari reviewer adalah judul yang terlalu panjang itu bisa mendistrak pembaca. Kemudian hilangkan redundansi dan seterusnya. Jadi beberapa hal penting juga menjadi pertimbangan untuk menulis atau menyiapkan judul. Keyword juga menjadi penting, walaupun saat ini mungkin tidak terlalu signifikan karena dengan search engine yang sudah ada sekarang, mungkin kita bisa menuliskan full judul artikel tanpa harus menuliskan misalkan keyword. Cek kembali guide for authors, di mana di situ disebutkan berapa maksimal keyword yang harus kita buat dan seperti apa ketentuan-ketentuannya. 10, ucapan terima kasih. Biasanya di bagian akhir, termasuk di dalamnya kepada supervisor, kemudian proofreaders, editor, atau mungkin kalau kita menggunakan material-material laboratorium, kita juga pada suppliersnya, data analis, dan selanjutnya. Masing-masing jurnal punya ketentuan yang berbeda terkait acknowledgement ini. Jadi lagi-lagi kita kembali ke panduan penulis. Periksa kembali guide for authors-nya masing-masing. Kemudian referensi menulis, kita cek juga guide for authors untuk referensi, style referensi yang digunakan oleh jurnal tersebut. Secara umum prinsipnya adalah hanya gunakan referensi yang diacu atau dikutip dalam artikel, tidak mengutip sumber-sumber yang masih berupa abstrak dan sumber sekunder. Kalau sangat disarankan untuk membaca artikel secara lebih lengkap. Kemudian saat ini kita sudah dimudahkan dengan adanya beberapa software untuk memanage referensi seperti EndNote, Mendeley, dan seterusnya. Umumnya komponen citasi mungkin kita sudah sama-sama paham, ada judul sumber, penulis, penerbit, kemudian tahun publikasi, jenis publikasi, dan seterusnya. Hal yang penting yang tidak kalau bisa dihindari adalah mengutip artikel sendiri secara eksesif. Kemudian mengutip satu sumber atau penulis secara eksesif juga. Dan terakhir mengutip hanya dari satu region secara eksesif, dan sebisa mungkin untuk menggabungkan beberapa artikel ilmiah dari berbagai jurnal internasional. Itu mungkin di sini sebelah kanan ada beberapa jenis ininya. Untuk engineering misalkan, computer science, information science biasanya menggunakan style yang seperti ini. Dan bisa kita cek masing-masing sesuai bidang. Yang terakhir, mungkin sebelumnya ini contoh reference manager Mendeley yang saya pakai juga. Ini memudahkan kita memang untuk memanage referensi. Ini yang tidak kalah penting, mungkin sebagai penutup juga, recheck dan dapatkan feedback dari kolega, kemudian dari penulis kedua, dan seterusnya. Karena dari hal yang besar sampai hal yang kecil itu menjadi penting, terutama saya mungkin menyampaikan dari satu contoh, seorang profesor bahasa Inggris menuliskan
satu kalimat, a woman without her man is nothing. Kemudian dia tulis di papan tulis gitu ya, dan bertanya kepada para mahasiswanya untuk meminta mahasiswanya untuk memberikan tanda baca secara benar, gitu kan. Kemudian semua mahasiswa laki-laki menuliskan a woman without her man is nothing dengan tanda baca seperti ini. Artinya seorang wanita tanpa kehadiran laki-lakinya is nothing, tidak ada artinya, lebih gitu. Tapi berbeda dengan mahasiswa perempuan, dia menuliskan a woman tanda kemudian without her man is nothing, artinya seorang wanita berkata tanpa dia laki-laki tidak ada artinya. Itu apa artinya? Bahwa tanda baca itu sangat powerful. Tanda baca mungkin hal yang kecil tapi bisa merubah seluruh isi dari kalimat yang kita sampaikan. Kemudian terkait feedback, umumnya kita hanya senang ketika mendapatkan feedback yang positif terhadap artikel kita, tapi justru sebaliknya feedback atau masukan itu sebisa mungkin yang kritis tapi membangun yang kita terima. Kalau yang sudah baik mungkin kita terima sebagai bahan masukan biasa, tapi yang belum baik misalkan kritis atau yang kekurangan yang ingin diperbaiki dari artikel kita, maka kita terima sebagai bahan masukan yang luar biasa untuk memperbaiki artikel kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna untuk disubmit atau kita masukkan ke dalam jurnal baik nasional maupun internasional. Sebenarnya ada contoh simulasi, tapi mungkin waktunya kita akan diskusikan lagi berikutnya. Mudah-mudahan nanti ada sesi pertanyaan. Saya berharap ada informasi, diskusi, bukan pertanyaan mungkin ya, sharing informasi. Apabila ada pertanyaan mungkin yang bisa saya jawab, saya sempat tanggapi. Jika tidak, insya Allah akan saya cari jawabannya dan akan saya sampaikan jawabannya di waktu yang berikutnya. Mungkin demikian, ini referensi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Bu Fani. Terima kasih. Mohon terima kasih kepada Bapak Aris Purwanto. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa di-unmute kameranya, unmute mikrofonnya, ataupun bisa di kolom chat. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung atau bisa melalui kolom chat. Untuk teman-teman yang belum absen juga bisa untuk absen dulu. Kita tunggu sebentar ya Pak Aris. Silakan kepada Ibu Min Hermina ya. Ya, silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Aris atas penjelasannya yang begitu bermanfaat sekali ya bagi kita, khususnya bagi saya sebagai seorang guru ya. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Cikampek. Saya sebetulnya ingin sekali menulis jurnal ini karena memang menulis jurnal ini merupakan salah satu syarat untuk kenaikan ya ke 4C gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya bisa menembus jurnal yang sepertinya sulit gitu ya bagi seorang guru SMP untuk dapat menerbitkan jurnalnya. Nah, yang kedua adalah apakah dari PTK yang dibuat itu bisa diubah menjadi jurnal? Terima kasih Pak Aris. Mungkin langsung Mbak Fani jawabnya atau gimana? Boleh langsung aja ya, karena kalau belum ada, ya silakan Pak. Ya. Yang pertama, terima kasih Bu Min Hermina ya, dari SMPN 1 Cikampek. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara menembus jurnal ya Bu ya? Karena ini bagian dari syarat untuk kenaikan pangkat nih. Ini menarik nih, Bu Min Hermina. Jadi yang pertama, mungkin kalau kita lihat lagi di slide-slide yang saya sempat sampaikan sebelumnya, kita cek dulu apakah penelitian kita itu, hasil penelitian kita itu tadi ada memenuhi kriteria 4 pertanyaan awal itu, apakah ada kebaruan, kemudian seterusnya apakah lengkap. Apabila jawabannya ya, maka kita siapkan jurnal untuk
dengan impact factor yang tinggi gitu Bu ya. Tapi saya kurang tahu kalau untuk guru apakah ada standar misalkan jurnalnya harus Q1, kuartil 1, kuartil 1, kuartil 2, 3 atau 4 atau gimana ya Bu Min ya? Kita interaktif aja ya Mbak Fani ya. Iya, boleh Pak. Ya. Gimana Bu Min? Saya juga belum tahu sih Pak kalau untuk jurnal yang di apa namanya LPMP ataupun perguruan tinggi yang mengeluarkannya itu ya. Ya. Yang standarnya itu belum pernah sih. Pernah ya. Soalnya dulu yang kenaikan sebelumnya itu dari kabupaten. Oh, ya. oke, ya. Dari inspirasi itu jurnal inspirasi yang itu. Oh, oke, ya. Jadi kalau misalkan tidak ada standar yang disyaratkan dalam kenaikan pangkat tersebut, sebenarnya Ibu bisa memulai menulis dari yang tadi itu. Kita misalkan hasil penelitian Ibu sudah menghasilkan ada gambar, ada tabel, ada grafik misalkan ya. Nah, itu langkah pertamanya. Mungkin saya share satu sedikit lagi ya, yang ini ya. Itu apa namanya? Maka mulai dengan itu, Bu. Mulai dengan menyiapkan gambar dan tabel itu sebagai bahan nanti untuk menulis selanjutnya. Kemudian Ibu pasti sudah punya metode yang digunakan apa, kemudian tuliskan hasilnya dan mulai menulis. Nah, biasanya memang kendala kita itu kita mulai dari awal ya, dari introduction, dari pendahuluan. Sehingga ketika ketemu hal yang sulit gitu ya, kita jadi stop menulis itu Bu Min. Makanya 12 langkah ini mungkin bisa coba diterapkan. Bayangan saya, kita sudah punya hasil tadi, ada gambar, ada grafik, ada misalkan tabel dan seterusnya. Kita tuangkan itu, buat gambar itu bisa bercerita sendiri. Tadi saya sampaikan self-explanatory itu. Kemudian kita susun rapi gambar-gambar tadi, baru langkah selanjutnya adalah menuliskan tahapan-tahapan selanjutnya, metode, kemudian hasil, sampai akhirnya nanti referensi. Dan mungkin yang tidak kalah penting, kalau tidak ada ketentuan misalkan harus single author, hanya Ibu sendiri, coba ajak mungkin kolega Ibu yang sudah sering publikasi gitu ya, di jurnal baik internasional maupun internasional, untuk menjadi salah satu penulis kedua kah, penulis ketiga kah. Nah, itu bisa membantu Ibu menyusunkan, membahasakan hasil penelitian tadi itu ke dalam bahasa jurnal, kurang lebih gitu Bu. Itu tips yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa Ibu ya? PPM? Jadi kalau di guru itu kan ada yang namanya PTK atau penelitian tindakan kelas. Biasanya salah satu syarat untuk kenaikan itu ada PTK dan juga ada satu jurnal. Jadi PTK-nya ada berapa ya? Itu termasuknya PIKI. Jadi publikasi ilmiah, salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Ada PTK dan jurnal. Pertanyaannya apakah PPK itu bisa jadi jurnal gitu? Ya, PTK, penelitian tindakan kelas itu apakah bisa dijadikan jurnal? Maksudnya dikonversi gitu? Iya, sangat bisa sebenarnya Bu, karena justru memang para guru ini punya kesempatan yang lebih besar sebenarnya, para guru, kemudian dosen ya. Karena dia berinteraksi langsung dengan siswanya, dengan mahasiswanya, itu kesempatan untuk publikasi sebenarnya lebih besar. Bisa saja hasil dari penelitian tadi, kelas tadi ya, itu jadi bahan. Nah, tadi patokannya tadi kalau misalkan ini bentuknya penelitian, hasil penelitian, maka tabel grafik itu pasti bisa dihasilkan tuh dari PPK tadi ya Bu ya. Nah, itu bisa dituangkan selanjutnya menjadi artikel ilmiah. Mungkin karena sifat kebaruannya mungkin kurang, kemudian topiknya mungkin tidak terlalu hangat, maka bisa dipertimbangkan untuk mengirimkan naskah artikel ilmiahnya itu mungkin ke jurnal yang nasional atau mungkin dengan impact factor yang tidak terlalu tinggi. Mungkin itu Bu Min. Terima kasih Pak Aris. Iya, mangga Bu Min, sama-sama. Ini kemudian ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Dewi Fitriati. Izin bertanya, rekomendasi jurnal untuk para pendidik di Indonesia gimana ya Pak? Rekomendasinya? Mohon maaf sekali lagi Mbak Fani. Ya. Rekomendasi apa? Rekomendasi jurnal untuk para pendidik di Indonesia. Oke. Ya memang ini menarik ya. Tadi patokannya memang tidak hanya
nama jurnalnya, tapi kita bisa cek misalkan masing-masing topik penelitiannya apa, kemudian kita searching di Journal Finder. Kalau saya bisa tunjukkan nggak ya di ini ya. Nah kalau kita, rekomendasinya itu nasional, jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Tapi lagi-lagi kita harus menanyakan tadi pertanyaan sendiri itu, apakah poin kita hasil penelitian kita itu kira-kira layak nggak di submit ke internasional atau ke nasional atau dengan impact factor yang segimana gitu ya. Nah itu kalau saya mungkin mohon maaf belum bisa merekomendasikan jurnal secara spesifik nama jurnalnya, tapi itu bisa menyesuaikan dengan tadi hasil penelitian masing-masing. Jadi kalau di perencana, saya fungsional perencana ya Mbak Fani ya, itu ada jurnal yang di-organize sama Bappenas. Nah mungkin juga untuk para pendidik ya bisa cek jurnal-jurnal dari Kementerian misalkan Pendidikan dan Riset ya. Nah di situ ada jurnal. Nah kita bisa coba mulai dari situ. Pertama tadi unduh dulu panduan jurnalnya untuk penulis, kemudian ikuti semua situ dan kita mulai menyusun naskah artikel ilmiah. Jadi itu mungkin Mbak Fani. Ya. Nah Pak, biasanya tuh berapa lama sih Pak prosesnya dari kita membuat tabel tadi ya sampai jurnal kita tuh disetujui gitu loh Pak. Kalau dari pengalaman Bapak tuh berapa lama ya? Soalnya kalau tadi baca-baca tuh kayak harus ada revisi kayak gitu. Nah pas mentoknya tuh pas sudah ada revisi gitu jadi lah kok ada revisi lagi ya gitu. Ya betul. Mungkin ini masuk ke topik sudah mulai submission ya atau masukkan artikel ilmiah kita ke jurnal ya, ke jurnal baik itu nasional maupun internasional. Sangat relatif tergantung jurnal masing-masing, tapi umumnya sangat singkat untuk kita menerima hasil. Hasilnya dalam arti tadi apakah itu revisinya bisa revisi minor atau revisi mayor. Nah itu sangat cepat biasanya editor menyampaikan ke kita dalam waktu mungkin seminggu 2 minggu ya kita sudah mendapatkan hasil. Jadi kita tidak harus lama menunggu apakah jurnal kita masuk atau enggak. Kalau enggak dikembalikan, kemudian kita coba submit lagi ke jurnal yang lain gitu kan. Jadi memang kendala kita kalau sudah rejected ya ditolak itu kadang ya katanya kita udah capek-capek gitu ya, udah dari awal menyusun segala macam tiba-tiba ditolak, padahal justru penolakan itu juga dialami oleh beberapa penulis yang sudah banyak publikasinya dan biasa aja. Karena alasan penolakan biasanya bukan hanya terkait materi, tapi juga misalkan jurnal tersebut punya artikel yang masuknya sudah cukup banyak di topik itu. Jadi dia menolak karena sudah cukup banyak artikel dengan topik serupa, misalkan. Bukan karena artikel kita kurang bagus, misalkan, tapi karena alasan-alasan yang lain. Jadi tetap semangat karena saya pun beberapa kali tolak, memang sempat kecewa ya namanya ditolak ya. Cuman dari situ kita belajar apa yang diinginkan oleh editor, apa yang diinginkan oleh reviewer, kemudian kita perbaiki di submission selanjutnya. Mungkin gitu Mbak Fani. Nah ini masih ada pertanyaan juga dari Ibu Ana Ainun N. Nah untuk tahapan recheck and get feedback, jika kita tidak memiliki kolega yang satu frekuensi, apakah ada referensi komunitas atau grup buat pemula seperti saya, Pak? Oke, ini menarik pertanyaannya. Jadi, misalkan di bidang kita belum ada nih yang punya ini ya. Biasanya minimal kita kalau kita kenal dengan dosen kita misalkan di kampus ketika S1 atau ketika kita sedang S2, mungkin kita bisa minta masukan mereka untuk memberikan masukan ya. Tapi jika tidak ada sama sekali, sebenarnya masukan itu bukan hanya terkait teknis, misalkan bahasa ya. Misalkan kita akan coba mengirimkan jurnal kita, artikel kita itu ke jurnal internasional, maka kita tidak harus meminta kolega kita yang punya background yang sama dengan kita. Kita bisa meminta misalkan kolega yang ahli dalam menulis berbahasa Inggris misalkan gitu ya. Nah itu juga bisa jadi masukan buat kita. Mungkin bukan bidangnya. Gitu kan. Mungkin
Mungkin itu Mbak Fani. Tapi untuk komunitas saya belum hafal, mungkin nanti Pak Wawan ya, Pak Wawan Kusdewan mungkin nanti bisa di grup bisa menyampaikan mungkin ada komunitas apa yang bisa kita manfaatkan. Mungkin itu Mbak Fani. Pak, ini pertanyaan dari Ibu Musni Hanifah. Kalau kita ngutip dari artikel lain, misalnya ngutip pengertian biar tidak kena plagiat kan harus disisipkan sumber atau footnote. Nah, dalam penulisan footnote, yang pengertian itu harus diparafrase atau sesuai dari artikel yang kita kutip. Terus dalam perkuliah selalu ditugaskan membuat artikel. Saya selalu pakai landasan teori. Kadang dari tugas itu saya suka pengen submit jurnal, tetapi di beberapa template jurnal kadang ada yang tidak memakai landasan teori. Nah, pertanyaannya, landasan teori itu sebaiknya disimpan di mana ya, Pak? Di pendahuluan atau di metode penelitian? Terima kasih banyak. Ya, baik, yang pertama tadi terkait ini ya, kutipan ya. Kutipan umumnya kalau kita mengutip definisi itu pakai tanda kutip ya, depan dan belakang. Itu tidak perlu memparafrase sebenarnya, selama disebutkan sumbernya. Tapi kalau kita tidak menggunakan tanda kutip, maka kita wajib memparafrase. Kalau tidak, kita akan terhitung sebagai menduplikasi atau mengakui pendapat orang tanpa menyebutkan sumbernya. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ya literatur review ya, landasan teori ya. Nah, landasan teori di paper, tulisan ilmiah, artikel ilmiah yang untuk kita submit ke jurnal itu memang tidak ada khusus disebutkan di situ, kecuali artikel ilmiah yang berbentuk tadi review artikel. Tapi kalau yang hasil penelitian biasanya itu digabungkan di dalam introduction yang pertama. Jadi pendapat-pendapat hasil penelitian sebelumnya, kemudian teori-teori sebelumnya, kondisi umum itu masuk di introduction. Untuk bisa juga masuk di metode apabila teori tersebut misalkan menjadi bagian dari metode itu sendiri, itu bisa juga dimasukkan ke dalam bagian metode. Tapi hal terpenting adalah jangan duplikasi. Ketika sudah ada di introduction, tidak perlu lagi masuk ke bagian metode. Mungkin Pak Kadis. Ya, silakan Pak. Bisa di-unmute Pak Kadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bahagia ketemu di dunia maya sama Pak Aris. Pertama, selamat Pak Aris. Terima kasih, untuk predikat PhD-nya. Turut bahagia, turut bangga lah. Selamat, mudah-mudahan menjadi motivasi kami semua lah. Dan menjadi kebanggaan kami semua. Sebenarnya buat saya kan juga sama lah, pemula. Walaupun pernah berkecimpung di akademisi, tapi juga dalam hal menulis kan rata-rata yang terkait dengan penelitian jarang-jarang lah. Hanya skripsi, tesis paling kan gitu. Ada beberapa penelitian kelompok lah dengan beberapa teman gitu, dosen. Ini mungkin terkait dengan review review artikel nih. Kalau saya ngelihat tadi kan dari pertanyaan pertama dari Bu siapa tuh, ini juga menentukan jurnal yang kita tuju ini kan juga berarti kita harus dasarnya membaca gitu. Membaca nih. Kalau kita nggak pernah baca jurnal, ya akhirnya muncul juga pertanyaan referensi jurnal. Nah, berarti kan dasarnya juga harus didukung dengan membaca ini saya pikir. Nah ini saya pikir juga budaya baca akan harus terkait dengan menulis. Saya sendiri juga tadi terpukul lah dengan pernyataan Pak Sekretaris BKPSDM yang pertama tadi dalam awal tadi. Sehebat-hebatnya kita kalau tanpa menulis hilang semua. Nggak ada apa-apanya kita kalau tanpa menulis. Jadi yang tadi saya ingin tanyakan itu, menunjang tidak kita memilih bacaan artikel itu, agar kita bisa tepat menetapkan artikel kita, itu pertama. Jadi artikel kita ini kelasnya masuk ke jurnal yang mana itu, tadi saya juga menyimak, berarti kan harus referensi baca jurnal ini harus ada. Kedua, link yang kira-kira tadi, yang mungkin bisa di browse ya, bisa kita cari. Itu yang pertama. Yang kedua,
yang terkait dengan memahami tulisan kita sendiri. Masuk kategori mana ini? Kategori kan tulisan kita itu pasti ada stratanya lah. Oh, ini pemula, ini kita ini walaupun kita sering menulis tapi mungkin kita ada standarnya nggak? Kriteria tadi lah. Ada nggak yang lebih detailnya gitu, Pak Aris? Yang ketiga terkait dengan etika, plagiatisme ya. Kalau mengutip tanpa menyebutkan kutipan, iya pasti. Tapi kalau referensi yang kita baca sangat banyak terkait dengan satu penulis misalnya, akhirnya pemahaman penulis itu masuk dalam pemikiran kita. Kadang-kadang kita sudah lupa juga dari artikel mana. Akhirnya kita tuliskan secara pemahaman kita. Itu termasuk plagiat nggak? Jadi saya pikir 3 poin itu, Pak Aris, untuk memicu saya untuk menulis lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, ini luar biasa pertanyaannya, karena memang ini ya pengalaman sudah banyak nih Pak Kadis dalam menyiapkan tuliskan untuk menulis mungkin sekarang. Jadi yang pertama terkait membaca jurnal mungkin di poin 3. Mudah-mudahan nanti materinya bisa di-share ya Mbak Fani ya. Oke. Nah, itu di poin ketiga untuk yang 6 langkah itu. Memang setelah kita menentukan jurnal yang tepat untuk artikel ilmiah kita, maka kita harus sudah mulai browsing tuh Pak Kadis, bahwa topik kita itu misalkan minimal tadi 20-30 jurnal kan dalam satu artikel itu yang kita pakai sebagai referensi minimal gitu ya. Semakin banyak sebenarnya belum tentu semakin baik, malah semakin tidak fokus. Tapi 20-30 itu mungkin standar ya. Jadi kita minimal baca itu topik yang terkait penelitian kita. Kemudian, bisa sedikit diskusi, Pak Aris. Boleh, mangga Pak Kadis. Tadi ada penjelasan begini, kita bisa mengajukan masuk langsung ke 1 atau 2, atau lebih jurnal ya. Ya. Terkadang kan juga try and error ya gitu. Misalnya yang pertama dan kedua itu tidak masuk. Kita milih-milih ini kira-kira tulisan model kita ini sebenarnya masuknya itu akan terjadi nggak? Jadi jangan sampai begini, kita sudah nulis, masukin jurnalnya salah gitu, akhirnya nggak pernah muncul, nggak pernah terbit, akhirnya malas lagi nulis. Oke. Betul Pak Kadis. Makanya salah satu saran tadi berdasarkan literatur yang saya baca dan saya coba tuangkan di sini adalah sebaiknya cukup 1 jurnal yang kita tuju, kita tunggu sampai editornya itu memutuskan apakah ditolak atau misalnya revisinya pun apakah minor atau mayor misalkan. Dibanding kita misalkan mengirimkan ke beberapa jurnal tanpa kita tahu mana yang lebih dulu keputusannya gitu kan. Nah itu mungkin Pak Kadis. Saya kan juga belum pernah mencoba ke jurnal yang lebih tinggi lah gitu. Mungkin kalau di jurnal internal mungkin iyalah gitu ya, kampus. Editor itu pasti mereview nggak, Pak Aris? Kita nunggu itu pasti direview nggak? Bahwa kekurangan artikel kita itu ini, itu bakal direview nggak? Jadi salah satu tugas utama editorial board di satu jurnal itu adalah memastikan bahwa hal-hal yang dasar yang menjadi ketentuan dalam panduan penulis itu dipenuhi, tapi tidak terkait konten biasanya Pak Kadis. Konten itu akan diserahkan nanti ke reviewer. Jadi reviewer itulah yang menentukan metode kita apakah valid atau tidak, kemudian diskusi kita itu apakah cocok nggak dengan hasil yang telah disetujui. Jadi untuk pemula mungkin di jurnal internal ya, karena reviewernya teman-teman kita gitu ya. Bisa itu, dan kalau misalnya ingin ditingkatkan Pak Kadis, lebih bagus juga untuk ke jurnal nasional mungkin dengan impact factor yang rendah. Tapi yang penting peer review, jadi direview oleh orang dibanding hanya publikasi di jurnal yang tidak peer review. Gitu mungkin. Terus yang kedua kemudian kriteria standar ya. Ya itu lagi-lagi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan dari diri kita sendiri. Yang kemudian yang kedua standar tadi itu yang di bagian bawahnya akan ditanyakan oleh reviewer ini. Ketika editor sudah menyatakan masuk untuk direvisi, untuk direview maksudnya, maka pertanyaan umum yang akan ditanya reviewer itu adalah kurang lebih yang seperti yang saya sampaikan di layar ini. Tampil nggak ya? Benar tampil. Itu kurang lebih 10. Apakah memenuhi? Kalau memenuhi, kita bisa tinggal menunggu apakah revisinya minor atau mayor. Mayor itu misalkan terkait metode. Ketika metodenya dinyatakan salah oleh reviewer, maka kita harus merevisi secara
tanda kutip besar-besaran ya, karena metode menentukan hasil, kemudian hasil menentukan diskusi, dan diskusi menentukan bagian yang lainnya. Mungkin itu. Kalau minor misalkan lebih ke kesalahan penulisan dan lain-lain yang sifatnya bisa kita selesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian referensi, karena kita mungkin sering membaca ya teori-teori A, teori B, kita jadi sudah paham, kita tiba-tiba muncul kata-kata yang sebenarnya sumbernya memang dari sana. Gitu. Selama itu tidak duplikasi, plek gitu ya, kalimat dari salah satu sumber atau penulis yang lain, maka itu tidak termasuk plagiat. Tapi ketika kita cek kembali, kata-kata itu persis sama dengan itu, maka ketika kita tidak mencantumkan sumbernya, maka kita bisa dikategorikan sebagai plagiat. Nah, tapi plagiarisme itu memang ada standarnya tersendiri, mungkin kita bahas lain waktu. Intinya, ketika kita membaca referensi, nah mungkin salah satu tips juga, kita siapkan mungkin bisa di Word atau di Excel atau di mana. Ketika kita sudah membaca, kita menyaringkan dari bacaan artikel tersebut, tuliskan langsung di dalam Excel atau Word untuk memudahkan kita bahwa ketika kita nanti mengutip, kutipan kita itu tepat gitu ya. Mungkin itu salah satu tipsnya sih sebenarnya. Baik, tadi Pak Wawan mau izin menambahkan Pak masalah komunitas menulis ya. Silakan. Ya, silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mungkin sedikit aja Pak ya, tadi kaitan komunitas, Pak Aris juga sudah menyampaikan. Bapak Ibu yang ASN mungkin kaitan komunitas ini bisa bergabung ya, banyak sekali komunitas-komunitas ASN yang itu mungkin bisa mensupport kita. Bahkan ada yang spesialis untuk kaitan pengembangan kompetensi kita dalam menulis ya. Jadi seperti di ASN Nation, ASN Menulis, ASN Muda dan sebagainya lah, banyak bisa dicari. Nah, itu juga mungkin bisa jadi mensupport kita sesuai dengan passion kita masing-masing. Terutama kalau sesuai bahasan kita hari ini kaitan dengan menulis. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Aris luar biasa. Mungkin Pak Wan satu sedikit nih menarik. Iya. Kan itu komunitasnya bersifat nasional ya Pak Wan ya? Iya, nasional Pak, betul. Nah mungkin barangkali boleh mengusulkan gitu ya. Iya. Karena banyak guru-guru juga yang pengen publikasi sebenarnya, cuman mentok misalkan ketika menulis ini mentok nih. Nah mungkin dari BKPSDM bisa menyiapkan semacam grup lah gitu ya. Iya, boleh Pak. Ini ketika ini konsultasinya mungkin lebih lokal sifatnya, mungkin lebih cepat. Baik. Yang Karawang gitu Pak ya? Karawang kalau bisa mungkin Pak Wan. Siap. Nanti mohon mentoringnya juga Pak dari Pak Aris Pak. Oh iya, siap. Ya, nanti kita itukan sama Pak Sekban. Makasih Pak. Saya kembalikan ke Bu Pani, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin karena waktu kita tuh sampai jam 10 karena mau dipakai ya Pak ya, di konsen ya Pak Wawan. Nah, jadi tadi jika ada yang masih ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung di grup aja ya, nanti insya Allah Pak Aris bersedia Pak ya untuk menjawab di grup ya Pak. Ya, karena waktu kita hanya sampai jam 10 ya. Mungkin ada penutup dari Bapak. Ya, baik, mungkin karena mungkin sedikit Pak Bu, ini kalau boleh. Tadi bagi yang mungkin ingin masih ada yang ditanyakan atau mungkin dikonsultasikan atau didiskusikan, bisa sementara pakai grup yang tadi ya Mbak Fani ya. Jadi insya Allah kita share materinya. Mudah-mudahan nanti ketika ada hal yang perlu diklarifikasi bisa langsung kontak baik di grup maupun mungkin secara pribadi ke saya juga via email, mangga dengan senang hati. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat semuanya gitu ya. Saya juga mungkin mendapat masukan nanti dari rekan-rekan dan peserta semuanya. Mungkin itu Mbak Fani. Siap. Teman-teman izin ya Pak, izin untuk foto bersama Pak Wawan. Mangga Pak, mau foto bersama dulu. Sudah Pak Wawan? Baik, teman-teman terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, siap. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita tutup acara ini. Nah Pak, satu terakhir dari Bapak Aris Puranto, motivasi untuk kita Pak. Ya, baik. Sebenarnya motivasinya untuk saya sendiri ya, karena ketika kita sudah tidak di lingkup dunia pendidikan lagi, mungkin kita tidak sedang kuliah lagi, misalkan mungkin agak berkurang tuh motivasinya. Jadi mungkin motivasi untuk saya dan mungkin untuk semua, jangan berhenti menulis, mungkin itu aja ya. Jangan berhenti menulis, tuangkan apa yang kita
pikirkan dalam tulisan dan lanjutkan jika itu memang kita rasa layak untuk kita publikasikan. Mungkin itu intinya, jangan berhenti menulis. Terima kasih Mbak Fani, terima kasih Pak Sekban untuk fasilitasinya. Pak Sekban, terakhir dari Bapak, Pak. Terima kasih Teh Fani. Mohon izin sedikit saja. Acara webinar ini acara berepisode pertama ya untuk yang sharing pengetahuan. Sebelum juga ada beberapa acara bisaan. Kita mengundang teman-teman yang mempunyai pengetahuan lebih ya untuk share pengetahuannya, keterampilannya untuk bisa gabung di acara ini. Mungkin ada beberapa peserta dari webinar ini ingin men-share pengetahuannya ke PNS yang lain. Kita tunggu ya, nanti kita fasilitasi dan kita fasilitasi juga terkait sertifikatnya ya. Seperti misalkan banyaknya kan ini guru nih, bisa saja publikasinya di lewat acara ini kita fasilitasi, mangga supaya nanti teman-teman guru yang lain bisa termotivasi untuk membuat karya tulis baik yang ilmiah maupun yang penelitian tindakan kelas. Itu saja mungkin Teh. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, coach dan peserta yang sudah hadir. Mohon maaf mungkin apabila ada salah-salah kata dari panitia penyelenggara. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom webinar hari ini. Kepada narasumber Pak Aris Purwanto, terima kasih. Dan teman-teman, mohon maaf jika ada yang salah-salah kata. Kami dari BKPSDM Karawang izin untuk menutup acara dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.